Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber subtema 2 sekarang ya. Pahlawanku, kebanggaanku. Kita mulai dari pembelajaran 1. Nah, untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya ya, urut dari awal sampai akhir, dari tema 1 sampai akhir ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dilihat, oke? Sekarang kita akan bahas subtema 2 ini. Tema 1, pembelajaran 1, pahlawanku, kebanggaanku. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapakah yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Beni ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Beni, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Bacalah teks berikut dalam hati. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, La Tenri, Tata, To Enrung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin diabdikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, isilah tabel. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, Sultan Hasanuddin adalah raja ya kerajaan. Ya, kita lihat lagi di sini. Kerajaan Islam Goa Talo di Makassar. Ya, raja kerajaan Islam di Makassar. T-nya kita bikin huruf besar ya. Ya, ini poin pertama. Poin kedua, mari kita lihat apa yang bisa kita ketahui dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Hasanuddin itu double S apa enggak ya? Oh enggak. Karena ada yang nulis double, ada yang enggak. Oke, kita lihat lagi. Ya.
Sultan Hasanuddin menghindari perang saudara pada intinya ya. Sultan Hasanuddin ya menghindari perang saudara. Sebenarnya menghindari perang saudara. Oke, kita lihat lagi. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional. Dan Sultan Hasanuddin sama ya. Sebelumnya kita membahas Gajah Mada itu jadikan nama universitas. Diponegoro juga dijadikan nama universitas. Hasanuddin juga ada Unhas, Universitas Hasanuddin. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya? Bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin? Perjuangan Sultan Hasanuddin. Ya, oh N-nya yang double ya, Hasanuddin ya. Oke. Kemudian kita akan baca di Wikipedia, tidak terlalu panjang, sudah saya buka tadi. Ya, Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, meninggal di Goa, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Malombasi Daeng Matawang Kareng Bonto Mangabe sebagai nama pemberian dari Khadi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Bahanur Balawi Sulawesi Selatan yang juga adalah gurunya, termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah menaiki tahta ya, ia gelar Sultan Hasanuddin. Ya, di sini D-nya yang double. Ada yang S-nya, ada yang N-nya. Waduh, macam-macam. Setelah meninggal, ia gelar Tumenggari-Bala Pangkana karena keberaniannya, dijuluki The Hans Gijs van het Oosten. Ya. Bahasa Belanda ini susah bacanya ya. The Hans Gijs van het Oosten. Oleh Belanda artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat ke Presiden RI tahun 73 ya. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15 Manu Tunggi Daeng Matola Kareng Lakiyung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, marilah berniaga bersama-sama, mengadu dengan serba kegiatan. Tetapi kompeni tidak mau. Sebab dia telah melihat besarnya keuntungan negeri ini, sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Pada 1660, VOC Belanda menyerang Makassar tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa.
Pada 1667 VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertemuan berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 67 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sombapo. Ya, nah ini bentengnya. Oke. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Ya, ini perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 16 November 67 di Bungaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Meski disebut perjanjian perdamaian, isi sebenarnya ya tidak bikin perdamaian, ya, merugikan Goa. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, dari tadi sudah di laptop, ya. Oke. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Bagaimana perjuangan Sultan Hasanuddin? Intinya menolak, ya, kesewenang-wenangan Belanda, sama dengan yang sebelumnya kita pelajari, Pangeran Diponegoro, ya. Ya, kesewenang-wenangan atau monopoli menentukan harga sendiri, kebanyakan suruh nebang, kan kesewenang-wenang itu. VOC Belanda, ya. Ya. Very needs of in this company. Diskusikanlah hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Berdasarkan hasil diskusimu, informasi apa saja yang didapatkan tentang Sultan Hasanuddin. Pada intinya Sultan Hasanuddin adalah memang seorang raja. Ya. Kamu dapat menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada gurumu. Tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Tadi informasinya sudah saya bacakan di sini, ya, bisa diulang lagi videonya. Oke, jadi ini adalah isi dari yang dimaksud sumber lain di sini, ya. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian, ya, dan kegigihan dalam melawan tindakan salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara kamu menghargai jasa pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Yang pertama, cara kita menghargai adalah mengenang jasa-jasanya. Mengenang jasa, ya, dengan mempelajarinya. Kita mempelajari bisa dengan seperti ini, membaca di Wikipedia atau informasi-informasi lain. Banyak blogger-blogger, ya, yang membahas tentang Sultan Hasanuddin, ya. Kemudian yang kedua, menteladani sikap-sikapnya. Menteladani ya, sikap-sikap yang di sini yang perlu digarisbawahi dari Sultan Hasanuddin adalah keberanian, kegigihan, sampai dijuluki ayam jantan dari timur gara-gara keberanian, ya. Keberanian, kegigihan, ya, kesalihan. Adalah raja yang salih, ya. Kemudian mencintai rakyatnya, raja yang mencintai rakyatnya. Ya, oke. Dan menyukai persatuan.
Jadi Sultan Hasanuddin sangat tidak suka, sangat sedih dengan adanya perang saudara. Persatuan dan kesatuan. Beliau berusaha menyatukan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya demi persatuan. Itu harus menghilangkan ego ya. Nah, tidak boleh seenaknya sendiri ya. Sepulang sekolah Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika perang. Wah, ini salah satunya adalah dengan Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses komunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar samping, amati pula gambar skema pantulan matahari pada cermin datar. Ya, kalau pada cermin datar sinar datang itu sama dengan sinar pantul. Ya, ini adalah cermin. Ya, ini kita sebut sebagai garis normal. Ya. Di sini apabila ada sinar datang membentuk sudut tertentu dengan garis normal, misalnya sudut 30 derajat itu, maka dipantulkan dengan sudut yang sama. Ya, misalnya 30 derajat. Ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sama dengan sudut pantul. Jadi dengan mengatur sudut antara sinar datang ya dengan kaca, ya kita dengan mengatur sudut ini, ya maka kita bisa mengarahkan pantulannya, ya dengan mengatur sudut, mengatur sudut sinar dan cermin. Kita bisa mengatur pantulannya, mengatur pantulannya. Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Ya, buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya cermin. Tuliskan di kertas terpisah. Ya. Bagaimana mengatur cahaya, arah cahaya pantulan. Kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, bagaimana ya mengatur ada dan tidaknya cahaya. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan informasi dengan cahaya. Cara berkomunikasi dengan cahaya. Ya, kalau kita bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, kita bisa menggunakan cahaya sebagai alat komunikasi. Tukar pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan, diskusikan jawaban pertanyaan tersebut. Bagaimana mengatur arah pantulan cahaya? Ini sudah kita jawab tadi, ya. Dengan mengatur sudut sinar. Ini adalah jawaban untuk yang pertama. Ya. Untuk jawaban yang kedua, bagaimana mengatur ada dan tidaknya dengan menutup dan membuka cermin. Jawaban yang kedua dengan membuka dan menutup cermin. Yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan cahaya dengan kode. Salah satu kode yang terkenal adalah Morse. Ya, salah satu kodenya. Tidak harus Morse, harus disepakati pada intinya. Ya, ini adalah kode Morse, sudah saya carikan. Nah, ini kode Morse. Jadi terangnya sebentar terus lama. Terang mati, terang, itu A berarti. Gitu ya. Jadi
untuk bilang ada gitu aja lama. D-nya terang, terang, terang gitu. Jadi kita bikin terang dan hendaknya dengan membuka dan menutup. Kita arahkan cahayanya, terus kita buka dan tutup. Ya, kita buka dan tutup. Jadi terangnya sebentar, ini lama, tutup. Nah, dengan membuka dan menutup seperti ini, kita akan bisa memberikan cahaya pada yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi cahayanya diarahkan, dibuka ditutup seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan. Duduklah bersama kelompokmu. Ya, perhatikan cerminmu, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Diskusikan kode yang sepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya ketika cahaya matahari dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di halaman sekolah misalnya. Di lingkar 3 kali. Membuat lingkaran seperti ini di lantai ya. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekolah. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari, pantulkan cahaya ke tempat yang disepakati, laporkan tentang sifat cahaya dan akhirnya kegiatan buat laporan dari percobaanmu. Bisa membuat lingkaran atau membuat segitiga atau membuat seperti ini, tanda seperti ini ya. Nah, misalnya nama percobaan adalah komunikasi dengan sinar. Ya, berkomunikasi dengan pantulan. Atau ini contohnya apa ini? Apa judulnya? Tidak ada ya. Oke. Berkomunikasi dengan pantulan sinar ya. Dengan sinar. Ya. Nama percobaan berkomunikasi dengan sinar. Tujuan percobaan menyampaikan informasi jarak jauh ya dengan pantulan sinar matahari. Ya, dengan kode yang disepakati. Alat-alat adalah cermin. Itu saja. Alatnya ya cermin ya. Cermin. Terus kode ya, ini bukan alat sih sebenarnya, kesepakatan ya. Kesepakatan kode. Agar ditulis di kertas ya, agar tidak lupa. Oke, jadi membutuhkan kertas ya. Tentu saja dengan pena ya. Termasuk alat itu kan, kertas, pena. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah kertas ya. Untuk menulis. Oke. Langkah kerja, buat kesepakatan tentang kode yang ingin membuat kesepakatan tentang kode. Bisa menggunakan Morse, kalau Morse diarahkan langsung ke orangnya tapi jangan kena mata ya, atau ke lantai. Ya. Membuat kesepakatan tentang kode ya, menuliskan kode tersebut agar tidak lupa. Menentukan tempat sinar. Jatuhnya sinar. Misalnya lingkaran, kita kumpul di halaman sekolah
Kalau garis ya, misalnya kumpul di kelas ya, misalnya segitiga berkumpul di kantin. Ya, dengan menggunakan kode sinar itu maka kita bisa berkumpul, ya mengumpulkan teman kita dari jarak jauh. Ya, kesimpulan kita bisa menggunakan ya sinar untuk komunikasi jarak jauh tanpa suara, tetapi dengan kode yang kita sepakati. Oke. Sampaikan laporanmu kepada guru. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amatilah gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Ada Sultan Hasanuddin. Ini S-nya yang double. Yang tadi D. Sultan Iskandar Muda, ya. Amati tokoh-tokoh tersebut, apa yang kamu ingin ketahui, ya. Lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut, ya. Apa yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam, aku ingin ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja masa Islam, ya. Apa yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja Islam? Tadi ada peninggalan benteng ya. Nah, ini cukup menarik. Di sini ada, mungkin ingin tahu, di sini ada benteng apa tadi? Benteng Sombapu. Ya, benteng Sombapu. Ini gambarnya. Ya, mungkin itu ingin diketahui. Ya, bisa berkunjung ke sana. Misalnya ingin mengetahui benteng, bukan benten ya, benteng Somba apa tadi? Sombaupu. Nah, terus mungkin juga bukan secara fisiknya ya, tentang ajaran-ajarannya, ya. Jadi ingin mengetahui ajaran-ajaran atau ungkapan-ungkapan yang terkenal atau mungkin biografinya, ya. Sultan Hasanuddin. Apa yang aku ketahui tentang peninggalan Raja Islam, kan tadi sudah ya, biografi Sultan Hasanuddin. Ya, tapi kita belum tahu biografi dari Sultan Iskandar Muda. Nah, apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam? Ya, mungkin kita ingin tahu biografi, ya, Sultan Iskandar Muda. Ya, terus kita ingin tahu bentuk kerajaan Sultan Iskandar Muda misalnya. Kerajaan ya. Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Nah, terus di sini apa yang bisa kita ketahui dari Sultan Hasanuddin? Isi perjanjian Bungaya misalnya, ingin kita ada perjanjian itu, tapi isinya seperti apa? Misalnya ingin tahu seperti itu. Isi perjanjian apa tadi? Bungaya.
Kenapa kok perjanjian ini dianggap merugikan Goa? Ya padahal judul perjanjiannya adalah perjanjian damai. Ya, oke. Terus kita ingin tahu yang aku ketahui, yang tadi diketahui dari Sultan Hasanuddin adalah sikap-sikapnya ya. Jadi sifat yang perlu diteladani dari Sultan Hasanuddin atau sikap Sultan Hasanuddin yang perlu diteladani. Tadi kan kita sudah menjawab ya, kegigihannya, keberaniannya. Jadi diskusikan tabelmu dengan temanmu, cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang mengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik atau gurumu. Lengkapi tabelmu. Tuliskan informasi yang telah kamu dapat dalam kotak di bawah atau di kertas terpisah. Ya, coba kita akan mencari Sultan Iskandar Muda. Yang perlu kita lakukan adalah ya membuka Google ya. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar. Nah, langsung muncul ya Iskandar Muda. Kita lihat. Nah, Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Ya. Oh, Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Ya. Dari Kesultanan Aceh lah ini. Nah, wah indah sekali ya. Kesultanan Aceh sudah terjawab ya keinginan tahu kita. Ya, Sultan Iskandar Muda berasal dari Aceh. Muda, ya, berasal dari Aceh. Kita cari tahu lebih lanjut. Ya, dan di sini adalah keratonnya. Tadi kita ingin tahu kesultanannya seperti apa, luar biasa indah. Ya, seperti Taj Mahal di India. Ya, 20 ya, merupakan kesultanan yang ini kata sultan, merupakan kesultanan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. Ya. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di Pulau Sumatera. Ya, lambangnya bulan bintang dan pedang. Ya. Aceh mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan untuk Universitas Iskandar Muda, ya, Kodam Iskandar Muda dan Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Jadi nama bandara, ya. Di banyak ternyata ya, ada universitas, ya, sama dengan Hasanuddin, sama dengan Diponegoro, sama dengan Gajah Mada, ya. Ini tambah bandar udara ya internasional. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Nah, ini yang bisa kita tuliskan di bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan beliau, Aceh mencapai zaman keemasan. Mencapai zaman keemasan. Jadi zaman keemasan itu maju-majunya ya. Asal-usul pernikahan, kontrol dalam negeri, persaingan imperialis Eropa, hubungan dengan bangsa asing ya, ada Inggris, Belanda, Utsmaniyah dari Turki, dari Perancis. Nah, jadi ini banyak ya.
Jadi kehidupan pribadinya, gunungan yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk putra Bang istrinya, membangun bangunan khusus untuk sang istri, ya berarti suami yang keren, ya di masa kekuasaannya, ya. Masa Kesultanan Iskandar Muda dimulai pada tahun 1607 sampai 1636, masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Walaupun dari sisi lain kontrol ketat dilakukan oleh Iskandar Muda menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari setelah mangkatnya Sultan. Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Masa kejayaannya menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada Sultan Iskandar Muda, Mukuta Perkasa Alam. Kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh meliputi hingga Perak. Ketika Iskandar Muda berkuasa pada tahun 1607, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapatkan kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. Ya. Kendati terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan pantai timur sampai Asahan di selatan, pelayaran penaklukannya dilancarkan sampai jauh ke Penang di pantai timur sepenanjung Melayu, ya. Dan pedagang asing dipaksa untuk takluk kepadanya. Kerajaannya kaya raya menjadi pusat ilmu pengetahuan, ya. Ini ada Masjid Baitur Rahman, ya. Kerajaannya menjadi pusat ilmu pengetahuan, ya. Kerajaannya makmur dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Oke. Ayo renungkan apa yang ingin kamu pelajari hari ini, ya. Apa yang kamu pelajari hari ini, ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah dua tokoh, ya. Sultan Hasanuddin, ya. Ini S-nya yang saya dobelkan. Saya nggak tahu ngikut yang mana. Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Ya, dua tokoh. Ya, kemudian kita juga belajar berkomunikasi dengan cahaya. Jarak jauh dengan cahaya. Apa yang ingin kamu ketahui lagi dari materi hari ini? Ya, biografi Sultan Iskandar Muda misalnya. Hal-hal yang baik apa yang bisa kamu contoh dari raja-raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam? Mereka itu adalah sangat memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat. Oke. Kerjasama dengan orang tua, lakukan percobaan berkomunikasi dengan menggunakan cahaya dan cermin dengan teman-teman di sekitar rumahmu. Ceritakan hasilnya kepada temanmu di sekolah. Untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.